Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas drakor berjudul A Shop for Killers tahun 2024. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama pamannya. Selama 10 tahun hidup bersama, ia tak tahu apa-apa tentang pamannya. Setelah pamannya meninggal, tiba-tiba ia mewarisi sebuah toko senjata untuk membunuh bayaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series, kita akan berada di kantor polisi. Seorang pria berlumuran darah sedang ditahan di sini. Di sana ada seorang wanita bernama Jian dan ia adalah yang memukuli pria sebelumnya. Si pria mengamuk karena Jian memukulinya, namun Jian berkata kalau ia tak bersalah. Mereka memeriksa rekaman kamera pengawas. Ternyata si pria cabul karena memasuki toilet wanita. Namun Jian bisa menghajarnya dengan mudah. Jian berkata kalau ia tak bersalah karena pria mesum itu yang masuk ke toilet wanita. Namun Jian menghajarnya terlalu parah sampai ia bisa dituntut. Karena Jian baru berusia 21 tahun, ia diminta memanggil orang tuanya. 정진만 씨가 사망하셨습니다. Jian menelpon pamannya, namun yang mengangkatnya adalah polisi. Ia memberitahu kalau paman Jian meninggal dunia. Mundur ke sebulan sebelumnya. Pria ini bernama Jinman dan ia adalah paman Jian. Jinman melakukan renovasi besar di rumahnya termasuk kamar Jian. Jian komplain karena lemari yang dibeli Jinman untuk kamarnya tidak sesuai seleranya. Jinman berkata kalau style ini retro. 총알도 못 들어. 아주 비싼 거지. Lemari ini terbuat dari besi anti peluru dan harganya sangat mahal. Jika terjadi baku tembak, Jian cukup bersembunyi di dalam lemari maka ia akan aman. Jian menertawakannya untuk apa Jinman menyiapkan benda untuk situasi seperti itu. Di sana, Jinman melihat kartu KTP Jian. Jian bercerita kalau pemilik toko swalayan yang mencurangi gajinya mengalami kecelakaan sampai dirawat di rumah sakit. Kemudian ia menelepon Jian akan membayar uang gaji yang tidak ia bayarkan. Jian pikir ini gila karena ia melakukan hal yang Jinman ajarkan, yaitu menyebutkan namanya ke langit 3 kali. Jinman berkata kalau ia yang menabrak mantan bos Jian. Tentu Jian tak mempercayainya. Ia mengingatkan untuk tidak membuat candaan seperti itu karena wajah Jinman menakutkan dan juga jarang tersenyum. Jinman menjelaskan saat prajurit mati berperang, mereka akan menyelipkan tanda pengenal di gigi. Nomor pengenal akan melekat hingga mati. Jinman ingin Jian terus mengingat nomor KTP-nya. Jian pikir ini konyol, namun Jinman memaksa Jian untuk menghafalnya. Kembali ke masa sekarang, Jian sudah di dalam taksi di perjalanan ke rumahnya. Ternyata supir taksi ini adalah teman lama Jinman. 어떻게 진말이는 잘 있는겨? 삼촌 죽었어요. Jian memberitahu kalau Jinman sudah meninggal. Ia memberi rekomendasi tempat pemakaman yang lebih baik. Karena jika Jian adalah satu-satunya keluarga Jinman, maka ia yang akan mengurus pemakamannya. Tak lama kemudian Jian ke rumah sakit. Di ruang mayat, ia ditunjukkan mayat Jinman untuk mengkonfirmasinya. Di leher ada luka bekas tusukan, namun kepolisian menyimpulkan ini sebagai bundir. Jian bertanya, bukannya saat bundir biasanya orang akan menyayat pergelangan tangannya. Polisi menjelaskan karena ada kemungkinan ini pembunuhan dilakukan pemeriksaan. Namun dari rekaman kamera pengawas tidak terlihat ada siapapun di rumah. Selain itu, dari sudut lukanya pun bisa disimpulkan kalau Jinman melakukannya pada dirinya sendiri. Saat mayat Jinman kembali dimasukkan ke ruang pendingin, Jian melihat ada sebuah tato di kakinya. Saat memilih tempat pemakaman pun, Jian masih memikirkan tato bertuliskan Mother Help. Jian tak pernah tahu kalau Jinman memiliki tato. Kemudian Jian pulang ke rumah. Ia masih ragu sehingga memilih duduk di teras. Di saat yang sama, teman SD Jian yang bernama Jongmin lewat. Jian memberitahu kalau Jinman meninggal. Ia butuh foto Jinman untuk pemakamannya, namun ia tak memiliki fotonya. Jongmin kuliah di jurusan ilmu komputer sehingga ia bisa mengedit foto untuk membuat foto Jinman tidak dipenuhi luka. Ternyata Jongmin bekerja untuk Jinman sementara untuk bisnis online penjualan selang. Jinman ditemukan meninggal di kamar mandi dan Jian belum membersihkannya. Jongmin menawarkan untuk membersihkannya karena ia pikir Jian tak akan sanggup melakukannya. Selain itu, agar Jian bisa fokus pada pemakaman Jinman. Waktu berlalu, pemakaman Jinman dilakukan. Karena Jian adalah satu-satunya keluarga Jinman, tak banyak yang datang selain teman lama Jinman. Jian hanya menyambut teman-teman Jinman bahkan yang tak ia kenali. Di saat yang sama, ada orang kembar yang datang. Supir taksi sebelumnya menjadi petugas pemakaman membantu Jian.
Ia kenal semua orang di sini, namun ia tidak mengenal pria kembar ini. Sementara itu, Jongmin baru selesai membersihkan kamar mandi tempat Jinman bundir. Ia melihat ada noda darah di lemari. Jongmin memeriksanya dan menemukan ada sebuah ponsel jadul. Kembali ke tempat Jian, proses kremasi mayat Jinman dilakukan dan pemakaman pun berakhir. Selama proses pemakaman, Jian tak pernah sekalipun menangis karena semuanya terjadi begitu cepat. Tak lama kemudian, Jongmin menyusul ke pemakaman. Setelah semua pekerjaan selesai, Jian pun akhirnya bisa pulang. Jian tak pandai menunjukkan perasaannya. Saat ia sendirian di rumah, barulah ia menangis. Selama 10 tahun terakhir, Jian hidup bersama pamannya sehingga sekarang ia tak tahu harus bagaimana. Di saat yang sama, Jongmin kembali karena ada barangnya yang ketinggalan. Jongmin akan pergi namun Jian memintanya untuk menemaninya sebentar. Kemudian Jongmin menunjukkan kalau ia menemukan ponsel jadul di kamar mandi. Jian belum pernah melihatnya karena Jinman menggunakan ponsel terbaru. Jongmin pikir mungkin Jinman menggunakan ponsel ini untuk bekerja. Jian memeriksanya dan ada pesan bertuliskan aku sudah transfer 70 juta won atau sekitar 800 juta rupiah. Ia bertanya kapan barangnya akan dikirim. 무슨 옷으로 얼마나 살라고 7천만 원. Sepengetahuan Jian, pamannya berjualan selang online tapi nilainya tidak mungkin sebesar ini. Tak lama kemudian ada notifikasi dari bank menunjukkan kalau Jinman memiliki saldo 18 miliar won atau setara dengan 200 miliar rupiah. Selama ini Jian dan pamannya hidup sederhana sehingga ia pikir tak mungkin pamannya memiliki uang sebanyak ini. Kemudian mereka memeriksa toko online selang Jinman. Harga selang ini standar sehingga tidak mungkin ada yang mau membeli sebesar 70 juta won. Ingat, Jongmin adalah ahli komputer. Ia menggunakan kode dari toko di website berbeda dan menemukan website bernama Mother Help seperti yang tertulis di tato Jinman. Ternyata ini adalah sebuah website untuk jual beli senjata ilegal. Jongmin pikir kalau toko online selang Jinman hanyalah kedok dan inilah pekerjaan aslinya. Jian tidak mempercayainya. Di saat yang sama ada pesan bertanya kapan barangnya akan dikirim. Jian menjawab kalau toko akan ditutup dan uang pembayaran akan dikembalikan. Namun Jian dijawab dengan pertanyaan apa artinya Jinman sudah mati. Ia juga berkata kalau Jian juga akan mati hari ini. Di saat yang sama ada yang membunyikan bel. Jian tidak langsung membukanya dan memeriksa dari kamera. Di luar ada wanita yang mengaku bernama Min Ye dan merupakan teman Jinman. Jian berkata kalau pamannya sedang tidak ada di rumah namun Min Ye kekeh untuk menunggu di dalam rumah. Dari tas yang ia bawa terlihat kalau Min Ye membawa sebuah pistol. Karena ancaman sebelumnya membuat Jian menjadi sangat defensif. Di saat yang sama, ada yang mengirim pesan ancaman pembunuhan Jian lagi. Min Ye kini sudah sangat dekat dengan pintu masuk. Di saat yang sama, ada beberapa drone yang mendekati rumah Jian. Mari kita flashback sejenak. Series ini alurnya lumayan maju mundur, tapi Mimin bakal coba jelasin sejelas mungkin. Saat Jian berusia 10 tahunan, neneknya meninggal. Jinman menyarankan kakaknya yang merupakan ayah Jian untuk melakukan autopsi karena ibu mereka tiba-tiba meninggal. Namun ayah Jian menolaknya karena ibu mereka memiliki kanker. Selain itu, ternyata Jinman baru kembali setelah 8 tahun menghilang tanpa kabar. Hal ini membuat ayah Jian pikir kalau Jinman bukanlah anak yang berbakti dan tak punya hak memutuskan hal seperti ini. Di saat yang sama, Jian yang masih kecil tanpa sengaja menjatuhkan sebuah guci. Ibunya pikir Jian hanya membuat masalah di sini sehingga meminta Jinman untuk mengantar Jian pulang. Waktu berlalu, Jian terbangun di kamarnya. Ia keluar dan melihat kalau Jinman sedang menonton TV. Mereka belum lama bertemu sehingga hubungan mereka sedikit canggung. Di saat yang sama, Jinman menerima sebuah telepon. 이 번호 어떻게 알았어? Yang mengangkatnya dan yang menelponnya adalah seseorang yang seharusnya tidak memiliki nomor Jinman. Ekspresi Jinman berubah khawatir. Jinman berkata kalau ia harus pergi dan Jian akan sendirian di sini. Tak lama lagi akan ada teman Jinman yang datang. Jinman ingin Jian membukanya namun harus diberi password agar Jian tidak membuka pintu bagi orang yang tidak tahu password. Jian mengerti dan password yang ia beri adalah kuda-kuda pelana. Waktu berlalu, Jian mendengar ada orang yang mencoba membuka pintu. Seperti perintah Jinman, Jian meminta password untuk dibukakan pintu, namun pria ini tak memberitahu passwordnya. Namun walau begitu, pria ini bisa membuka pintu apartemen dan masuk dan melihat Jian. Namun sebelum melakukan apapun, ada orang yang menariknya keluar apartemen. Jian bisa mendengar suara orang bertarung di luar, namun dia terlalu takut untuk memeriksanya.
Kemudian seorang pria bernama Honda muncul dan ia adalah teman Jinman lalu menunjukkan password Jian agar ia percaya. Dan ia di sini untuk melindungi Jian. Honda berkomunikasi dengan menggunakan ponsel karena ia tak bisa bicara. Honda melihat ada orang yang datang lalu meminta Jian untuk bersembunyi di kamar. Jian menurut dan ia melihat kalau Honda memakai sebuah keling emas di tangannya. Tak lama kemudian seorang asasin masuk sambil membawa pistol. Jian tidak melihat namun ia bisa mendengar kalau ada suara kegaduhan di luar kamarnya. Karena penasaran, Jian mengintip dan ia melihat Honda kalah dan tangannya dipotong. Kemudian orang yang membunuh Honda masuk ke kamar Jian namun tak menemukannya. Ternyata Jian bersembunyi dengan bergelantung di luar kamarnya. Lokasinya cukup tinggi sehingga Jian dalam bahaya. Pria ini bernama Songjo dan ia meminta Jian untuk kembali ke atas agar tak terluka. Jian tak mempercayainya dan memilih untuk menjatuhkan diri. Untungnya di bawahnya ada sebuah busa sehingga ia tak terluka. Namun saat Jian melarikan diri, tanpa sengaja ia malah tertabrak mobil. Hal ini membuat Jian dikerubungi banyak orang sehingga anak buah Songjo tidak bisa lagi memburu Jian. Waktu berlalu, Jian tersadar di rumah sakit. Ia mendengar ada polisi yang berkata kalau kedua orang tuanya dibunuh di pemakaman nenek Jinman. Jian baru selamat dari percobaan pembunuhan dan saat bangun sekarang ia menjadi anak yatim piatu. Di malam hari, Jian terbangun dengan gelisah. Di saat yang sama, ada seorang asasin yang datang untuk membunuhnya. Ia memeriksa kamar Jian, namun ia tak menemukan Jian di kasurnya. Ternyata Jian punya insting bertahan hidup baik dan bisa menyelinap dan keluar ruangan. Ia terus lari dan sadar kalau dugaannya benar kalau ada yang mengikutinya. Jian mencari tempat bersembunyi dan ruangan yang terdekat adalah kamar mayat. Jian bersembunyi di salah satu lemari pendingin. Tak lama kemudian asasin yang memburu Jian masuk ke kamar mayat. Tanpa sengaja Jian membuka kain mayat dan ternyata yang di sampingnya adalah mayat ibunya. Si asasin tahu kalau Jian bersembunyi di salah satu kotak mayat. Sebelum ia bisa membukanya, ternyata ada yang datang. Jian mendengar kalau di luar terjadi baku tembak dan juga perkelahian. Ia hanya bisa memeluk mayat ibunya tanpa bisa berteriak apapun. Tak lama kemudian pintu dibuka dan ternyata itu adalah Jinman. Jinman melihat Jian tertidur bersama mayat kakak iparnya. Terlihat kalau di ruangan ini dipenuhi darah karena Jinman baru membunuh asasin yang memburu Jian. Jinman tidak ingin Jian melihat mayat orang yang ia bunuh. Sebulan kemudian karena Jian tidak memiliki kerabat selain Jinman membuat Jian akan tinggal bersama Jinman. Setelah percobaan pembunuhan dan kehilangan orang tuanya, Jian tidak pernah bicara lagi. Lokasi rumah Jinman dan Jian jauh sehingga Jian akan pindah sekolah karena ia akan tinggal bersama Jinman mulai sekarang. Saat akan masuk, Jian jatuh. Jinman tidak membantu Jian untuk bangun. Jinman berkata kalau ia bukan orang tua Jian dan tidak akan melakukan apa yang dilakukan orang tua Jian. Jinman ingin Jian bangun sendiri dan tidak menjadi cengeng. Walau begitu, setiap malam Jinman melihat Jian yang selalu bermimpi buruk. Dokter mendiagnosa Jian mengalami afasia atau kehilangan kemampuan berbicara yang disertai amnesia. Jian tak bisa atau tak ingin bicara. Ia juga lupa kejadian saat percobaan pembunuhan karena memberinya trauma ditambah kedua orang tuanya juga meninggal bersamaan. Walau di depan Jian, Jinman sok keras namun ia menyalahkan dirinya sendiri kalau kematian orang tua Jian adalah salahnya. Waktu berlalu, Jian sudah pindah sekolah. Jinman diberitahu guru Jian kalau Jian memiliki masalah berbaur dengan anak lain apalagi Jian tidak bisa bicara. Jian dibully karena menjadi sasaran empuk. Satu-satunya anak yang baik padanya adalah Jongmin yang satu kelas dengannya. Jian tidak menerima bantuan Jongmin dan memilih mengabaikan mereka. Namun bocah kampret ini malah membicarakan orang tua Jian yang dibunuh dan dijadikan bahan candaan. Hal ini membuat Jian marah sehingga memukul anak yang menghinanya dengan kursi. Namun seperti sekolah pada umumnya, saat ada murid yang dibully dibiarkan, giliran yang dibully melawan malah bela yang ngebully. Itulah alasan kenapa Jinman dipanggil ke sekolah. Suatu hari saat pulang sekolah hujan turun. Saat anak-anak lain membawa payung dan dijemput orang tuanya masing-masing namun tidak ada yang menjemput Jian. Jian sudah menerima kalau di dunia ini ia tinggal sendirian sehingga pulang berjalan kaki sambil basah kuyup. Tak lama kemudian Jinman menyusulnya dengan mobil. Namun Jian keras kepala dan tidak ingin masuk ke dalam mobil. Jinman tidak memaksa Jian pulang sehingga membiarkan Jian pulang berjalan kaki sendirian. Walau tinggal satu rumah, Jinman dan Jian tak berkomunikasi. Bahkan Jian tak mau makan sarapan yang dibuatkan Jinman. Namun Jinman tidak memanjakan Jian. Kedepannya, Jinman tidak menyiapkan lagi makanan untuk Jian. Jinman ingin Jian mandiri dan jika ia lapar, ia harus makan sendiri.
Awalnya Jian bahkan ragu untuk menonton TV, namun lama-kelamaan ia mulai mau menganggap kalau di sini sekarang juga rumahnya. Namun walau begitu, Jian masih sungkan pada Jinman. Setiap ia butuh uang untuk keperluan sekolah, ia akan menulis catatan di kulkas. Saat Jinman melihatnya, ia akan menaruh uang sesuai yang diminta Jian. Jian semakin tidak sungkan dan selalu menuliskan apa yang ia butuhkan di kulkas. Jinman menuruti keinginan Jian, namun lama-kelamaan Jian jadi ngelunjak. Saat barangnya terlalu mahal, Jinman lebih memilih memberi barangnya daripada uangnya. Alasan Jinman tidak pernah mengajak Jian bicara selama ini karena ia pikir masalah afasia ini hanya bisa diselesaikan oleh Jian sendiri. Suatu hari ada 3 anak yang membuli Jian dengan mengurungnya di gudang sekolah dan menguncinya hingga malam. Jian selama ini tak melawan, namun kali ini sudah keterlaluan. Jian sangat ketakutan. Walau menunggu sampai malam, akhirnya Jian mencoba keluar. Setelah sekian lama, akhirnya Jian mau bicara dan ia terus menyebutkan nama Jinman. Tak lama kemudian pintu gudang dibuka oleh Jinman. Jian memarahi Jinman, namun sekarang masalah afasia Jian sudah teratasi dan ia mau bicara lagi. Kemudian mereka pulang. Untuk merayakan Jian yang mau kembali bicara, Jinman mengajaknya makan makanan enak. Walau sudah hidup lama bersama, namun Jian masih sungkan jika berhadapan dengan Jinman. Suap demi suap, kini hubungan Jian dan Jinman semakin dekat. Kembali ke masa sekarang, Min Ye masih meminta Jian untuk membuka pintu. Namun Jian yang defensif tidak mengizinkan Min Ye masuk dan malah mengusirnya. Min Ye mengeluarkan pistol dan berkata kalau Jinman sering memuji Jian. Jian menjawab kalau pamannya tidak akan pernah memujinya sehingga ia tahu kalau Min Ye berbohong. Min Ye tidak memaksa masuk dan memilih keluar bangunan lalu pergi. Di saat yang sama, Jongmin berkata kalau ia sudah meretas website Mother Help. Ia menemukan informasi kalau pelanggan di sini diberi kode. Hanya orang yang memiliki kode yang bisa berbelanja di sini. Ada 4 kode dan yang pertama adalah kode merah dan ini diperuntukkan untuk para pembunuh bayaran. Barang yang dijual seperti pistol, bom, dan racun. Yang kedua adalah kode ungu dan ini adalah untuk mata-mata. Mereka bisa jual beli informasi atau alat penyadap. Yang ketiga adalah kode kuning untuk kru pembersih. Ini diperuntukkan untuk orang yang membersihkan mayat atau lokasi pembunuhan terjadi untuk menghilangkan jejak. Ada juga jasa administrasi untuk menghindari hukum. Dan yang terakhir adalah kode hijau. Tidak ada kategori di kode ini, namun ada penjelasan kalau semua pelanggan tidak boleh menyerang kode hijau. Jika ada yang melanggar dan menyerang orang berkode hijau, maka semua anggota lain harus mempertaruhkan nyawa untuk melindungi kode hijau. Anggota kode hijau adalah operator Mother Help dan itu adalah Jinman dan juga Jian. Walau sudah sejauh ini, namun Jian masih tidak mempercayainya. 너는 상식적으로 이게 말이 된다고 생각해? Tiba-tiba ada guncangan besar yang membuat mereka waspada. Mereka memeriksanya dan ternyata ada bagian besar dinding yang runtuh. Tak lama kemudian ada sebuah drone yang dilengkapi senjata menembaki Jian untuk membunuhnya. Untungnya semua kaca di sini adalah kaca anti peluru. Walaupun ada beberapa drone, namun Jian dan Jongmin tidak terluka. Jongmin ingin menelepon bantuan, namun entah kenapa ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Jian mengajak Jongmin melarikan diri, namun di luar ada drone yang menunggu. Jian menutup pintu tepat waktu dan pintu ini juga anti peluru. Jian sadar kalau selama ini rumahnya ternyata adalah benteng. Para drone tidak lagi menembak karena tahu kalau peluru mereka tidak bisa menembus rumah. Namun mereka sudah memiliki rencana lain. Ada drone lain yang menembakkan sesuatu yang lengket ke kaca. Ternyata ini adalah bom yang cukup untuk memecahkan kaca anti peluru. Ternyata walau anti peluru, kaca ini tidak anti bom. Kini Jian dan Jongmin terekspos namun Jian berhasil ke kamarnya. Jongmin terjatuh namun ia bukan target sehingga bukan prioritas. Drone masuk ke kamar Jinman di mana saat ini Jongmin bersembunyi. Jongmin bersembunyi di dalam lemari. Drone menembaki lemari namun lagi-lagi lemari ini anti peluru. Drone menembakkan bom yang bisa membuat pintu lemari terlepas. Jongmin bisa dibunuh namun Jian datang tepat waktu dan menembaki drone dengan ketapel hingga jatuh kemudian menghancurkannya. Jian melihat pintu lemari anti peluru sehingga ia akan menggunakannya sebagai perisai. Di dalam sudah ada drone yang mendekat. Jian mencoba menembak lagi dengan ketapel namun tembakannya meleset. Drone menembak namun pintu lemari anti peluru yang mereka pakai berfungsi dengan baik. Sama seperti sebelumnya, tidak mempan menggunakan peluru, mereka menggunakan bom. Daya ledak dari bom membuat Jian dan Jongmin terpental. Kini mereka terekspos pada drone.
Namun di saat yang sama, Minye datang membawa drone jammer yang menembaknya sehingga drone kehilangan kontrol dan tidak bisa lagi menyerang. Jongmin ingin keluar rumah namun Minye dengan mudah memojokkannya. Minye memindai pergelangan tangan Jongmin namun tak menemukan apapun. Minye pikir Jongmin adalah salah satu pembunuh Jian namun Jongmin memberitahu kalau ia adalah teman Jian. Minye tidak membunuh Jongmin dan memilih membiusnya. Tentunya melihat Minye membuat Jian waspada namun senjata yang ia punya hanyalah ketapel. Jian tak ragu menembak Minye namun tembakannya meleset. Jian menyerang Minye namun dengan mudah Minye membalikan keadaan. Seperti sebelumnya, Minye memindai tangan Jian dan kali ini dari jamnya menunjukkan kode berwarna hijau. Minye sudah mengkonfirmasi kalau Jian adalah keponakan Jinman. Artinya Minye di sini untuk melindungi Jian. Namun walau begitu, Jian masih tidak mempercayainya. Di saat yang sama, ada tembakan sniper yang meleset. Minye berpikir cepat dengan mendorong Jian agar terlindung dari sniper. Sniper ini adalah Songjo, orang yang pernah mencoba membunuh Jian saat masih kecil. Songjo berada di lokasi yang cukup jauh bersama teman-temannya. Minye memberitahu kalau ia di sini untuk melindungi Jian. Minye bertanya, bukannya aneh Jinman meminta Jian menyebut nama Jinman 3 kali kalau ia dalam masalah. Minye tahu kalau Jian hanya melakukannya 3 kali seumur hidupnya. Saat ada yang membuli Jian saat SMP, saat Jian mengalami pelecehan seksual, dan saat bos toko swalayan Jian mencurangi gajinya. Minye memberitahu kalau di dalam tangan Jian sudah ditanam sebuah chip. Semua pelanggan Jinman berkewajiban untuk melindungi Jian. Itulah kenapa semua anggota harus melindungi Jian saat Jian menyebut nama Jinman 3 kali. Teman SMP yang membuli Jian pindah sekolah. Orang cabul di kampus Jian berhenti kuliah. Dan yang terakhir, bos toko swalayan Jian juga mengalami kecelakaan. Semua itu terjadi karena Jian meminta pertolongan. Kembali ke tempat Songjo. Ia tak datang sendirian dan tak bisa hanya menunggu. Ia memiliki beberapa teman yang akan menyerbu ke dalam untuk membunuh Jian. 우리가 너무 오버하는 거 아닙니까? 아무리 정진만 조카라지만 Seseorang bertanya, bukannya ini berlebihan untuk membunuh Jian yang hanya berusia 21 tahun. Namun mereka adalah pembunuh bayaran. Yang mereka butuhkan hanyalah perintah dan bayaran yang cukup untuk membunuh. Sementara Jian tak bisa bergerak karena Songjo terus membidiknya. Minye melemparkan bom asap agar Songjo kehilangan visual. Songjo memberitahu tim di darat kalau Jian dibantu seseorang sehingga mereka harus waspada. Drone dikirim untuk menghilangkan asap namun Minye bisa melumpuhkannya dengan mudah. Saat terekspos, Songjo melihat kalau yang membantu Jian adalah Minye. Songjo menembak namun Minye berhasil menghindar sehingga tembakannya hanya mengenai tangannya. Mendengar orang yang bersama Jian adalah Minye, tim darat meminta bayaran lebih karena ternyata Minye adalah pembunuh bayaran kelas S. Songjo menyetujuinya sehingga misi akan tetap dilanjutkan. Sementara di dalam, Jian dan Minye tak bisa hanya tinggal diam. Di saat yang sama, Jongmin juga sudah sadar. Jian mengingat perkataan Jinman untuk selalu tenang dan memeriksa titik buta. Ia menggunakan cermin dan sapu untuk memancing Songjo. Songjo bisa menembaknya dengan mudah. Ia melakukannya beberapa kali dan Songjo selalu bisa menembaknya. Saat posisi sapunya cukup tinggi, tembakan Songjo meleset. Dari informasi ini, Jian sadar kalau Songjo berada di sebelah kirinya di lokasi tinggi dan jauh. Kemudian ia menaiki kulkas, kemudian melompat dan Songjo gagal menembaknya. Jian ingin menggunakan sofa sebagai cover namun dia menemukan ada sebuah sniper di balik sofa. Jian pernah berlatih menembak pistol dengan Jinman namun tak pernah menggunakan sniper. Minye menjelaskan kalau menembak dengan sniper atau pistol sama saja. Karena sudah tahu lokasi Songjo, Jian langsung membidik dan berhasil mengenai mobilnya walau gagal membunuh Songjo. Karena baru pertama kali menggunakannya, wajar Jian meleset. Kini Jian sudah tak lagi defensif pada Minye. Minye mengambil alih sniper namun di saat yang sama tim darat sudah sangat dekat. Minye sadar kalau mereka dikepung sehingga ia meminta Jian dan Jongmin pergi ke gudang untuk berlindung. Di sana ada pintu rahasia untuk sampai di gudang Mother Help. Jian tak punya pilihan lain selain menurut. Dengan menggunakan pintu lemari, Jian dan Jongmin keluar rumah. Songjo melihatnya dan memberitahu tim darat kemana target pergi. Songjo menembak namun pintu anti peluru ini bahkan tidak bisa ditembus sniper. Songjo sangat fokus membidik tubuh Jian yang terekspos. Di saat yang sama, Minye sedang membidiknya. Minye menembak namun mengenai sniper Songjo dan tembakannya memantul mengenai supir Songjo hingga meninggal. Sementara itu, Jian dan Jongmin sampai di gudang. Yang mereka lihat hanyalah sebuah gudang selang.
Di saat yang sama, tim darat sampai di gudang namun Minye akan menahan mereka. Jian melihat ada sebuah pintu namun dipasangi kode yang tidak Jian ketahui. Ia mencoba ulang tahunnya dan Jinman namun masih gagal. Jian ingat kalau Jinman memaksanya untuk selalu mengingat nomor KTP-nya. Jian memasukkan nomornya dan ternyata benar. Ternyata ini bukan sebuah pintu melainkan sebuah lift. Mereka turun ke bagian bawah gudang yang tidak pernah Jian ketahui. Sesuai dugaan kalau toko selang ini hanyalah kedok. Bisnis Jinman sebenarnya adalah jual beli senjata dan di sini dipenuhi senjata. Namun ternyata di sini ada orang. Pria ini mengenalkan kalau namanya adalah Brother sambil menodong pistol. Sementara di lantai atas, Minye sudah menunggu tim darat di gudang. Mereka semua waspada walaupun menang jumlah. Minye tahu ia tak bisa menyerang mereka sekaligus sehingga ia mematikan lampu. Satu persatu ia membunuh orang yang terekspos. Minye tak bisa membunuh semua orang dengan cara ini. Satu persatu Minye menyerang mereka dari jarak dekat. Tim darat tahu kalau mereka dalam masalah. Mereka menembaki langit agar ada sedikit cahaya di dalam. Namun ini terlambat karena Minye sudah membunuh semua orang kecuali ketua tim. Pertarungan melawan ketua tim tidak mudah dan Minye mendapatkan perlawanan. Namun karena Minye adalah pembunuh bayaran kelas S, ia berhasil membunuhnya dengan menggunakan racun di senjatanya. Kembali ke bawah. Saat ini Brother sedang menodong Jongmin dengan pistol. Brother memberikan borgol dan meminta Jian untuk memborgol Jongmin. Jian tidak semudah itu ditindas sehingga saat lengah ia bisa memiting Brother hingga pingsan. Jian membuka topengnya dan Brother bukanlah orang yang ia kenal. Kini kita flashback lagi sejenak. Seumur hidup Jian bersama Jinman, Jinman selalu overprotective. Jian sulit mendapatkan pacar karena semua orang yang mendekatinya pasti takut pada Jinman. Jian sudah muak dan berkata kalau ia sudah mengumpulkan cukup uang, ia akan pindah dari sini. Jinman memberi tantangan, Jian hanya boleh pergi jika ia bisa memukul wajahnya sekali. Jian tak punya pilihan lain selain menerima tantangan ini. Ia mencoba memukul Jinman namun Jinman dengan mudah menghindar. Jian juga bekerja di toko selang Jinman bersama seorang pria Thailand bernama Pasin. Berbeda dengan Jinman, hubungan Jian dan Pasin baik. Dengan menggunakan forklift, Jian sengaja mengurung Jinman. Jian ingin memukulnya namun Jinman dengan mudah menghindar. Pasin bertanya apa yang Jian lakukan. Jian ingin menyerang Pasin namun Pasin bisa memitingnya dengan mudah. Pasin melihat ke arah Jinman kemudian Jinman mengangguk. Lalu Pasin memiting Jian dengan kuat hingga pingsan. Waktu berlalu Jian tersadar melihat Pasin dan Jinman yang sedang bekerja. Jian kaget karena Pasin menyerangnya hingga pingsan. Pasin berkata kalau Jinman yang menyuruhnya namun Jinman tak mengaku. Di malam hari, Jian ke tempat Pasin yang memiliki sebuah restoran Thailand. Melihat Pasin bisa berkelahi, Jian ingin Pasin mengajarinya Muay Thai. Dengan kemampuan Jian sekarang, ia tak mungkin bisa memukul Jinman. Namun Pasin berkata kalau latihannya tidak akan mudah. Pasin bersedia melatih Jian asal dibayar. Mulai hari ini, Jian menjadi murid Muay Thai Pasin. Jian berlatih dengan giat setiap hari dimanapun bahkan saat bekerja. Jian orang yang pantang menyerah dan jika berniat melakukan sesuatu, ia akan giat berlatih. Suatu hari saat akan membuang sampah, Jian berpapasan dengan dua murid dari sekolahnya. Mereka terburu-buru kabur bahkan tak meminta maaf. Ternyata ada 3 preman yang sedang menggoda teman sekolah Jian. Jian datang sehingga wanita ini bisa melarikan diri. Namun sekarang Jian menjadi target mereka. Jian sudah berlatih sehingga ia tidak takut. Ia ingin menguji ilmunya sehingga menantang mereka. Dibandingkan Pasin, gerakan mereka lambat sehingga Jian bisa mengalahkannya dengan mudah. Satu orang yang tersisa mengeluarkan pisau. Sebelum bertarung, Jinman datang dan mengalahkannya dengan mudah. Di saat yang sama, ada polisi datang karena orang yang Jian selamatkan memanggil polisi. Di perjalanan pulang, Jinman meminta Jian untuk tidak gegabah. Ia tahu Jian semakin kuat setelah berlatih bersama Pasin. Namun Jian masih tak cukup kuat untuk bertarung melawan orang bersenjata sehingga sebaiknya lain kali lari saja. Jian ingin diturunkan di dekat rumah Pasin. Saat sampai, tempat ini dipenuhi orang-orang dan polisi. Ternyata Pasin kabur dan memiliki banyak utang pada teman-temannya. Jian kaget karena ini tidak terdengar seperti Pasin. Kembali ke masa sekarang, Jian dan Jongmin melihat dari layar ada banyak kamera pengawas bahkan di kampus dan tempat kerja Jian. Artinya selama ini pergerakan Jian diawasi Brother membuat Jian marah. Jian mengancam dan bertanya sejak kapan Brother mengawasinya. Brother menjawab kalau sekarang bukan saatnya untuk ini karena Minnya terluka dan kehabisan peluru sehingga harus dibantu. Jongmin menyalakan lampu. Mata Brother tersakiti karena ia memiliki kelainan jika terkena cahaya berlebih membuatnya sakit.
Jian tak peduli dan kembali bertanya sejak kapan Brother mengawasinya. Brother diberi sebuah hoodie agar tak terkena cahaya. Brother ingin menjawabnya, namun Jongmin malah menutup mulutnya dengan kain. Jongmin berkata kalau Brother hanya pura-pura agar dikasihani. Ia memiliki rencana untuk memecahkan kode website Jinman untuk mencari informasi. Jongmin pergi sehingga di sini sekarang tinggal Brother dan Jian. 저는 믿지 마. Saat tak diawasi, Brother bisa membebaskan diri dan memperingatkan Jian untuk tidak mempercayai Jongmin. Brother melarikan diri lalu Jian mengejarnya namun kehilangan jejak. Jongmin membawa pistol dari meja dan menggunakannya. Sementara Brother menyelinap ingin menyuntik Jian namun Jian berhasil menghindar. Brother sengaja memancing Jian agar masuk perangkap dan mengurungnya di sana. Kemudian Brother kembali mematikan lampu. Jongmin tidak bisa melihat sementara Brother menggunakan night vision sehingga bisa melihat Jongmin dengan jelas. Brother menembak Jongmin dengan taser lalu mengikatnya. Brother menyumpal mulut Jongmin dengan kain untuk balas dendam. Kemudian Brother berbicara dengan Jian yang dikurung. Brother ingin Jian memeriksa laci meja. Di sana ada sebuah buku berisi panduan penyerahan Mother Help. Di sana tertulis jika Jingman meninggal atau absen maka yang menggantikannya adalah Jian. Intinya setelah kematian Jinman kini Mother Help menjadi milik Jian. Brother adalah karyawan Mother Help dan akan mematuhi semua perkataan Jian jika Jian bersedia mengambil alih Mother Help. Jian menyetujui penyerahan ini sehingga sekarang sudah resmi kalau Jian adalah pemilik baru Mother Help walau ia tidak tahu apa-apa. Jian diminta dibebaskan dan Brother menurut. Jian merebut pistol Brother lalu memintanya untuk membebaskan Jongmin namun ia menolak. Sebagai karyawan, Brother harus melakukan perintah Jian namun ia memiliki alasan. Ia memberitahu kalau Jinman meninggal karena Jongmin. Namun walau begitu, Jian ingin Jongmin dibebaskan. Begitu bebas, Jongmin langsung memukul Brother namun Jian menodong Jongmin agar ia diam. Di leher Jongmin masih ada tali sehingga Brother masih bisa menahannya. Jian tidak tahu siapa yang bisa ia percaya. Jongmin membantu di pemakaman Jinman jadi bagaimana bisa ia membunuhnya. Sementara Jian malah baru bertemu Brother. Brother berkata kalau ia memiliki bukti kalau Jongmin yang membunuh Jinman. Jongmin membantah karena Brother hanyalah orang cabul yang mengawasi Jian. Jian semakin bingung namun ia hanya perlu melihat buktinya. Brother berkata ada sebuah video di komputer yang perlu ia lihat. Jian sudah melihat file itu dan ia hanya perlu melihatnya. Jongmin melarang Jian membukanya karena bisa saja ini jebakan. Bisa saja ternyata itu malah membuka pintu yang membuat orang dari luar bisa masuk. Jongmin juga berkata kalau saat Jian dikurung di gudang saat SD, Jongmin lah orang yang memanggil Jingman ke sekolah. Mendengar ini, Jian lebih memilih mempercayai Jongmin dan tidak membuka file Brother. Jian malah menodong Brother lalu memberinya perintah untuk keluar gudang untuk memberi obat dan peluru untuk Minye. Brother menurut sehingga ia pergi sesuai perintah. Namun sebelum pergi, ia memperingatkan Jian untuk tidak keluar dari gudang. Kemudian Brother ke atas dan Minye langsung menodongnya. Brother menunjukkan wajahnya dan Minye bisa mengenalinya. Sementara di gudang ternyata pilihan Jian salah. Jongmin memeluknya sambil berkata kalau ia memang yang memanggil Jinman namun ia jugalah yang memberi perintah untuk mengurung Jian. Lalu Jongmin menyuntikkan bius pada Jian membuatnya pingsan. Ternyata Jongmin adalah ular. Tujuannya di sini adalah untuk mengambil alih Mother Help. Namun Brother tidak bodoh. Sebelum pergi ia menyimpan kacamata yang dipasangi kamera agar bisa mengawasi. Waktu berlalu Jian terbangun dengan keadaan terikat. Jongmin sedang menelepon seseorang. Ternyata ia bekerja sama dengan seseorang untuk mengambil alih Mother Help. Namun ia diperintah untuk membunuh Jian. Walau si Jongmin busuk namun ia bukan seorang pembunuh. Ia hanya seorang ahli komputer yang diperintah untuk mengambil alih Mother Help. Jongmin memiliki pistol dan bisa membunuh Jian. Jian bertanya apa maksud Jongmin berkata kalau ia yang menyuruh anak lain untuk mengurung Jian di gudang. Ternyata Jongmin hanya penasaran apakah Jian memang tidak bisa berbicara atau tidak. Ia pikir jika dalam kondisi ekstrim mungkin Jian akan bicara dan itulah kenapa ia dikurung dan dugaannya benar. Artinya dari kecil si Jongmin memang punya jiwa psikopat. Jian muak karena ia memilih pilihan salah dan dalam bahaya. 나 알고 싶지 않아? 지금 뭐가 어떻게 돌아가고 있는 건지. Jongmin bertanya apa Jian tak penasaran kenapa ia melakukan semua ini. Beberapa bulan yang lalu Jongmin sedang bersama temannya. Jongmin yang memiliki ketertarikan dengan dunia gelap menemukan Mother Help dan memberitahu temannya namun ia tak percaya. Jongmin bahkan berhasil meretasnya dan langsung diperbaiki dalam 5 menit yang artinya web ini asli. Kemudian mereka pulang ke kosan. Di sana ia melihat seorang pria yang sedang merokok. Saat mereka sampai ternyata di dalam sudah ada orang yang menunggu mereka. Mereka di sini untuk mencari orang yang berhasil meretas Mother Help. Jongmin dan temannya dipaksa untuk kembali meretas Mother Help untuk membuktikan apa perkataannya benar.
Walau dalam tekanan, Jongmin berhasil melakukannya tepat waktu. Teman Jongmin gagal sehingga ia dibunuh tanpa ragu. Orang-orang ini berasal dari kelompok bernama Babylon. Dan mereka juga adalah kelompok Songjo, orang yang ingin membunuh Jian di masa depan. Jongmin ditunjukkan foto Jinman namun ia tak mengingatnya. Namun saat diperlihatkan foto Jian, ia langsung mengenalinya. Untuk mendekatinya, Jongmin bekerja sambilan di toko selang Jinman yang memang membuka lowongan. Tugas Jongmin di sini adalah untuk memata-matai. Ia memiliki sebuah pena dengan kamera tersembunyi. Setiap memiliki waktu sendirian, Jongmin akan melihat-lihat untuk mencari apakah ada pintu rahasia, namun ia gagal menemukannya. Tak menemukan petunjuk di gudang, Jongmin bahkan menyelinap ke dalam rumah. Di dalam pena, ia memiliki USB yang bisa meretas komputer, namun untuk itu ia perlu akses ke komputer Jinman. Jongmin mencari komputer di dalam rumah, namun ternyata Jinman sudah di dalam rumah. Jinman mendengar kalau Jongmin adalah mahasiswa jurusan komputer. Komputer Jinman mengalami gangguan dan meminta bantuan. Tentu Jongmin menerimanya karena ini akan membuat pekerjaannya semakin mudah. Saat Jinman membiarkan Jongmin sendirian, ia memasukkan USB virusnya. Dengan virus ini, Jongmin bisa mendapatkan mirroring ke komputer pribadinya. Waktu berlalu saat di rumah, Jongmin terus mengawasi komputernya. Saat Jinman login ke Mother Help, membuat Jongmin juga memiliki akses ke dalamnya. Di saat yang sama, Jongmin mendengar ada yang masuk ke rumahnya secara paksa. Ia tahu kalau ia akan dibunuh setelah memiliki akses ke Mother Help. Ia memberitahu kalau ia mengatur sistem jika ia dibunuh maka semua usaha ini akan sia-sia. Jongmin menjadikan ini sebagai jaminan untuknya hidup. Jika ia tak login dalam sehari maka sistem akan mereset secara otomatis. Selain itu, Jongmin memiliki sebuah ide yang lebih baik untuk mengambil alih Mother Help. Kembali ke masa sekarang, Jongmin memainkan rekaman saat ia membunuh Jinman seperti perkataan Brother. Namun yang terlihat dari layar justru Jongmin yang sedang diikat Jinman. Jinman melepaskan ikatan Jongmin lalu pergi ke kamar mandi lalu bundir di sana. Begitulah bagaimana Jongmin membunuh Jinman walau kamera pengawas tiba-tiba mati. Namun Jongmin memiliki kamera dari penanya yang menggunakannya selama Jinman menyerangnya. Ternyata Jongmin mengaku telah bekerja sama dengan Babylon dan saat ini Babylon sedang menangkap Jian. 살려줘 삼촌. 나 지금 여기가 어딘지 모르겠어. Jinman diberi rekaman suara Jian yang meminta pertolongan. Jongmin berkata kalau satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jian adalah jika Jinman bundir. Jinman melepaskan Jongmin namun ia masih terikat. Setelah Jongmin melepaskan ikatannya, ia memeriksa kamar mandi. Di sana ia melihat Jinman yang sudah dipenuhi darah karena bundir. Jian berkata kalau ia tak pernah ditangkap siapapun. Ternyata suara Jian yang ditunjukkan Jongmin palsu karena ia membuatnya dengan deepfake. Jongmin kecewa karena harusnya Jinman kuat namun bisa diperdaya dengan cara semudah ini. Setelah menangis cukup lama, tiba-tiba Jian tertawa. Ia berkata kalau Jongmin hanya sok kuat karena tak lama lagi Babylon juga akan membunuhnya. Jian mengingatkan kalau ia berkode hijau dan semua anggota harus melindunginya. Walau Babylon di belakang Jongmin bukan berarti anggota lain akan membiarkannya hidup. Jongmin melakukan semua misi berbahaya ini sendirian yang artinya Babylon tak peduli walaupun Jongmin harus mati. Jongmin orang lemah yang mudah dipancing. Jongmin menodong Jian namun ia hanya bermulut besar dan tidak bisa menembak. Karena terlalu dekat, Jian yang diikat pun bisa mengalahkannya dengan mudah. Jian berhasil membebaskan ikatannya dan melarikan diri. Lawan cewek diikat pun masih kalah si kampret ini. Namun walau begitu, Jongmin memiliki pistol sehingga Jian tidak bisa menyerangnya begitu saja. Selain senjata yang dikunci di sini, masih ada banyak benda yang bisa Jian pakai. Di tempat lain, tim yang dikirim Songjo sebelumnya gagal sehingga ia memanggil tim baru untuk membunuh Jian. Mereka tidak terburu-buru dan menunggu momen terbaik sambil menunggu bantuan lebih banyak. Tak lama kemudian sebuah mobil van datang. Setelah gagal menggunakan drone, kini mereka akan menggunakan robot anjing. Tentunya robot ini bisa dikendalikan dari jauh untuk membunuh. Robot ini bisa melompat langsung dari jembatan dan mendarat dengan selamat. Kembali ke tempat Jian. Jongmin tidak pernah dilatih ilmu pertahanan diri sehingga ia sangat tidak waspada. Ia bisa terkena jebakan yang Jian pasang sehingga sekarang ia terikat lagi. Pistol Jongmin jatuh sehingga sekarang Jongmin menjadi samsak gantung. Jian tahu ia salah memilih sebelumnya namun setidaknya sekarang ia bisa balas dendam apalagi ia tahu kalau Jongmin yang membunuh Jinman. Sementara itu, Minya sedang mengobati lukanya dan bertanya kenapa Brother meninggalkan Jian bersama Jongmin. Ia menjawab kalau ini adalah keinginan Jinman agar Jian harus bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Mereka tahu kalau penyerangan akan datang lagi.
Namun Brother berkata kalau Jinman sudah memikirkan segalanya. Ia menghancurkan dinding rumah. Ternyata di dalam ada ruang rahasia yang berisi banyak senjata yang bisa mereka gunakan. Sementara itu, robot anjing sudah di perjalanan ke rumah dengan sangat cepat. Tentunya Songjo tetap akan mengirim tim kedua, namun ia meminta mereka untuk tidak membunuh Jian. Kembali ke dalam rumah. Brother sudah tahu kalau rumah ini dibuat seperti benteng. Ia mengaktifkan sistem pertahanan yang membuat semua pintu dan jendela akan ditutup pagar besi tebal. Namun karena robot anjing lebih cepat, ia bisa sampai ke dalam rumah sebelum pintu tertutup. Namun Minye berhasil menahannya agar tidak masuk ke lokasi mereka berada. Selain itu, robot anjing juga mengganjal pintu sehingga tim kedua bisa masuk ke dalam rumah. Walau mereka sudah masuk, namun semua pintu di sini dikunci dan malah seperti merekalah yang terperangkap. Kembali ke tempat Jian. Saat ini Jian bimbang apa yang harus ia lakukan. Ia kembali membaca buku panduan yang dibuat Jinman. Di sana tertulis jika Jian bingung, Jinman sudah menyiapkan dua pilihan. Yang pertama, jika Jian ingin lari, ia bisa menggunakan jalan keluar rahasia di belakang. Di sana akan ada identitas baru untuk Jian dan cukup uang untuk Jian memulai hidup baru. Dan pilihan kedua adalah jika Jian ingin bergabung dengan orang yang melindunginya, ada panduan lain yang bisa ia ikuti. Jian memilih pilihan pertama dan semua yang ia butuhkan ada di sana untuk memulai hidup baru. Namun saat ia tinggal kabur, ia masih ragu. Kembali ke lantai atas. Robot anjing memiliki bor untuk mendobrak pintu terakhir. Ia menembakkan gas beracun, namun Minye dan Brother sudah siap sehingga bisa menggunakan masker. Brother mengangkat pintu sehingga robot anjing terjepit lalu kehilangan koneksi. Minye melemparkan flashbang lalu menyerang semua orang sekaligus secara cepat. Ia berhasil membunuh beberapa orang lalu bersembunyi, namun sekarang ia terkepung. Seperti biasa, kalau ada one man army gini, walau banyak orang tapi mereka hanya diam, jadi Minye bisa membunuh mereka. Tak hanya itu, Jian juga bergabung dengan mereka dan membantu. Jian membawa 2 granat lalu melemparkannya ke sisi lain ruangan sehingga semua tim kedua pun dibantai lagi. Ternyata dari lantai bawah ada sebuah jalan rahasia ke lantai atas dari kamar mandi. Namun tidak semua orang mati karena ada yang berhasil selamat dan bisa membawa Jian pergi. Minye terluka terlalu parah untuk melawan. Sementara Brother lebih menjadi beban di pertarungan jarak dekat. Jian tak cukup kuat untuk melawan seorang pembunuh bayaran profesional. Ia diberi perintah untuk tidak membunuh Jian. Namun ia ingin balas dendam sedikit dengan menyakiti wajah Jian. Namun tiba-tiba ia terjatuh karena Pasin datang membunuhnya. Kini mundur lagi ke 14 tahun yang lalu. Ternyata dulunya Jinman adalah anggota Babylon, semacam organisasi rahasia pembunuh bayaran. Saat ini Jinman memimpin operasi untuk menyelamatkan seorang pria Korea kembali ke Korea. Di tempat lain kita akan melihat Songjo yang juga merupakan anggota Babylon. Mereka sedang menyerbu dari dalam bangunan. Pria bernama Bell menyelamatkan mereka dan ia adalah pembunuh paling kejam di Babylon. Bell berdarah dingin dan membunuh sudah seperti hobinya, apalagi ia dibayar melakukannya. Misi ini berjalan dengan baik dan mereka sudah bisa pulang. Sebelum mereka pergi, Jinman diberitahu kalau Bell dan Songjo belum kembali. Jinman dan Pasin kembali ke markas musuh untuk memeriksanya. Di tempat lain, Songjo dan satu anggota lain juga sedang menunggu Bell. Songjo mengutus juniornya untuk mencari Bell. Ia menemukan banyak mayat orang sipil tak bersalah. Di sebuah ruangan, ia melihat Bell membunuh 2 orang sipil. Bell sangat suka membunuh dan ia tak peduli siapa yang ia bunuh. Songjo datang terlambat dan ia tidak terlihat terkejut. Ia diberitahu kalau Bell membunuh orang sipil. Bell membantahnya dan berkata kalau ini adalah ulah teroris. Songjo takut pada Bell sehingga ia lebih memilih membunuh junior daripada membantah Bell. Tak lama kemudian Jinman menemukan mereka. Songjo memberitahu kalau junior meninggal dibunuh teroris. Jinman juga melihat ada banyak warga sipil yang meninggal. Tak lama kemudian seorang anak datang sambil membawa shotgun. 잠깐만. Jinman meminta menunggu, namun tanpa ragu Bell membunuh anak itu. Menurutnya anak itu adalah ancaman karena membawa senjata. Waktu berlalu karena misi penyelamatan pengusaha Korea ini menimbulkan banyak korban warga sipil, mereka dituntut. Bell dituntut sebagai orang yang membunuh warga sipil sehingga sidang ini adalah tentangnya. Songjo bersaksi kalau bukan mereka yang membunuh warga sipil melainkan para pemberontak. Selain Songjo, Jinman juga diminta untuk bersaksi. Sebelumnya, Jinman sudah memeriksa dan dari kepala junior ditembak menggunakan peluru berkaliber 45. Tidak ada pemberontak yang memakai senjata berkaliber itu, yang artinya pelakunya adalah Bell atau Songjo. Jinman membicarakannya dengan atasannya yang bernama Yonghan. Yonghan berkata saat ia melihat mata Bell, ia tak melihat penyesalan apapun setelah membunuh. Bell memanglah terlahir untuk berperang. Namun menurutnya, Jinman juga sama dinginnya dan tidak ada bedanya.
Jinman tersinggung karena menurutnya mereka berbeda. Yonghan menjawab kalau dalam perang korban tak bersalah tidak mungkin terhindarkan. Jinman menjawab kalau korban salah sasaran dan pembunuhan yang disengaja berbeda. Namun walau begitu, saat di pengadilan Jinman berbohong dengan berkata kalau bukan Bell yang membunuhnya. Dan dengan begitu, Bell dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Jinman mau berbohong dengan satu syarat, yaitu Jinman dan Bell tidak akan ditaruh lagi di misi yang sama. Waktu berlalu, Yonghan memanggil Jinman. Ia memberitahu kalau misi kali ini lebih besar dari biasanya. Mereka akan menangkap seorang bandar narkoba dari Laos. Karena ini operasi besar, Jinman dan Bell yang merupakan dua prajurit terhebat harus bekerja sama. Tentunya Jinman menolak, namun Yonghan berkata kalau ini adalah yang terakhir. Selain itu, di lokasi tidak akan ada warga sipil sehingga seharusnya Bell aman. Menurut Yonghan, hanya Jinman yang bisa mengontrol Bell. Tak punya pilihan, Jinman terpaksa harus menerimanya. Namun walau begitu, ia mengajak Bell berbicara berdua. 경고하는데 지난번처럼 단독 행동에서 문제 일으키지 마. Ia memperingatkan Bell untuk tidak berbuat seenaknya. Bell pergi sebelum Jinman selesai bicara. Di antara semua orang, hanya Jinman yang berani mengontrol Bell. Kemudian operasi dilakukan dan semuanya berjalan dengan lancar. Bell tidak membunuh warga sipil karena tidak ada warga sipil di sini. Sementara Jinman berhasil memojokkan si bandar. Di tempat lain, Songjo sedang mencari harta jarahan. Ada sebuah ruangan yang dikunci sehingga ia memecahkan kaca untuk melihat. Yang ia temukan adalah beberapa wanita yang dikurung. Tak lama kemudian Bell juga menemukannya. Bukan menyelamatkan mereka, Bell malah menaruh granat di dalamnya sehingga semua orang meninggal. Getaran dari ledakan ini terdengar hingga ke tempat Jinman. Kemudian Jinman memeriksanya dan ia melihat mayat wanita di dalamnya. Songjo berkata kalau mereka ditemukan seperti itu, namun ia tahu kalau ini adalah ulah Bell. Terjadi aksi saling todong karena mereka saling tidak percaya. Bell menantang Jinman untuk menembaknya, namun Jinman tidak melakukannya. Walau tidak akan dibunuh, namun Jinman tetap akan melaporkan ini pada perusahaan. Kemudian mereka memasang bom untuk menghancurkan markas ini lalu pergi. Sebelum pergi, Jinman ingin memastikan dulu kalau di sini sudah tidak ada lagi siapapun. Ia mendengar suara dari lemari sehingga waspada. Saat diperiksa, ternyata itu adalah Minye yang merupakan tahanan bandar. Jinman kasihan sehingga ia ingin menyelamatkannya, namun ia tak bisa begitu saja melakukannya. Jinman meminta Minye untuk bersembunyi. Kemudian Jinman meminta semua orang untuk pergi lebih dulu karena ada hal yang harus ia urus. Sebelum bom meledak menggunakan timer, sebelum meledak Jinman akan menyelamatkan dulu Minye. Namun sebelum pergi, ternyata Bell menunggu. Bell menembak Jinman namun mengenai rompi anti pelurunya. Jinman meminta Minye bersembunyi dan ia ingin bertarung dengan Bell dengan tangan kosong. Bell juga tertarik sehingga mereka bertarung. Jinman bisa mengendalikan pertarungan dan mendominasi. Namun Bell tidak lemah dan berhasil membalikan keadaan. Kaki Jinman tertusuk sehingga membuatnya lemah dan bisa dipojokkan Bell. Saat Bell akan membunuh Jinman, Minye menembak Bell dan mengenai matanya. Bell masih hidup sehingga Jinman menusuknya berkali-kali. Bell berkata jika Jinman tidak membunuhnya sekarang, ia bersumpah akan membunuh semua keluarga Jinman. Jinman ingin menembak kepala Bell namun dia kehabisan peluru dan juga waktu. Mereka harus keluar secepatnya sehingga saat bom meledak, Jinman dan Minye berhasil keluar tepat waktu. Setelah kejadian ini, Jinman memutuskan kalau ia akan berhenti dari Babylon. Setelah 8 tahun tak bertemu keluarganya, Jinman akan pulang. Ia menyadari kalau Babylon mengirim orang untuk mengikutinya. Ia melihat Honda namun memintanya menghindar karena ia diawasi. Namun Honda menjatuhkan sebuah kunci untuk Jinman. Dan tak lama kemudian Jinman bertemu dengan keluarganya termasuk Jian kecil. Di tempat lain, Songjo sedang berlatih sniper. Ia sadar ada yang menyelinap di belakangnya. Ternyata itu adalah Bell yang berhasil selamat dari serangan Jinman. Sementara itu, untuk melindungi Minye, Jinman mengirimnya ke tempat Honda. Honda tidak diberitahu Jinman, namun Minye memberinya bukti kalau Minye adalah titipan darinya. Kembali ke tempat Jinman. Untuk merayakan Jinman yang baru pulang, ibunya ingin mengambil foto bersama. Namun tak lama kemudian, ibu Jinman jatuh sakit karena kanker. Jinman meminta maaf karena menurutnya ia tidak menjadi anak yang baik. Jinman tidak pernah bertemu dengan Jian sehingga ibunya ingin Jinman menghabiskan waktu lebih banyak bersama Jian. Di tempat lain, ada seorang kurir yang mengirim sebuah paket di depan tempat Honda. Honda membawanya dan ternyata di tokonya ada sebuah pintu rahasia. Honda adalah penjual senjata online original sebelum Jinman membuat Mother Help. Karena minyak dititipkan di sini, sekarang ia juga bekerja di sini. Ternyata paket yang dibeli Honda adalah sebuah pistol yang dikirim dengan part yang terpisah. Di saat yang sama, Honda melihat ada seseorang yang mencurigakan di depan tokonya. Ia membawa sebuah pistol lalu pergi memeriksanya. Saat ke atas, ia melihat pintu tokonya sedikit terbuka.
Ternyata yang datang adalah Jinman. Ia berkata bagaimana sebuah toko senjata memiliki sistem keamanan yang buruk. Setelah sekian lama, ini adalah pertama kalinya lagi Jinman dan Minye bertemu. Sementara Honda melihat kalau pistol yang baru ia beli telah dirakit Minye. Alasan Jinman menemui Honda adalah untuk menggunakan koneksinya untuk mencari mayat Bell. Berdasarkan pencarian, mayat Bell tidak ditemukan. Walau Honda pikir Bell pasti sudah mati, namun Jinman masih tidak bisa tenang. Honda mengajak Jinman untuk bekerja di toko senjata miliknya. Honda adalah kakak brother. Ia berkata kalau ia dan adiknya akan membuat pusat pembelanjaan online khusus senjata. Honda sangat gaptek dengan komputer, namun adiknya jenius. Honda juga memberitahu kalau Minye bisa merakit pistol padahal ia tak pernah mengajarinya. Honda pikir Minye memiliki bakat. Di tempat lain, Bell datang ke tempat ibu Jinman dirawat. Bell menahan mulut dan hidung ibu Jinman sampai meninggal dunia. Keesokan harinya saat pemakaman, Jinman pikir kematian ibunya terlalu mendadak dan ingin diautopsi, namun kakaknya menolak. Karena Jian membuat masalah, Jinman diminta membawa Jian pulang seperti di awal series. Saat Jinman pergi, di saat yang sama Songjo ke pemakaman. Ia ingin mencari Jinman, namun tentunya Jinman tidak ada di sini. Songjo berkata kalau ia adalah teman lama Jinman dan kesini untuk membawa karangan bunga. Namun karangan bunga itu terlalu besar sehingga Songjo butuh bantuan untuk membawanya. Ia membawa ayah ibu Jian ke rooftop. Ingat janji Bell kalau ia akan membunuh semua keluarga Jinman. Songjo dan yang lainnya membunuh orang tua Jian di sini. Mereka membuat skenario seolah ibu Jian selingkuh dan ketahuan sehingga ayah Jian membunuhnya lalu bundir dengan cara melompat dari lantai atas. Di tempat lain, Jinman dan Jian sedang di rumah. Ingat, Jinman menerima telepon. Ternyata yang meneleponnya adalah temannya yang memberitahu kalau Bell masih hidup. Tahu kalau keluarganya dalam bahaya, Jinman meminta bantuan Honda untuk melindungi Jian. Jinman pergi untuk memastikan keadaan kakaknya, namun tentunya ia terlambat. Sementara Honda sudah sampai di tempat Jian. Saat ada yang membobol masuk, Honda berhasil mengalahkannya dengan mudah walau hanya menggunakan keling. Namun tak lama kemudian, assassin lain datang. Honda sudah menunggu dan ia bisa menembaknya walau kini perutnya terkena tembakan. Tak lama kemudian, Songjo juga masuk dan karena sekarang Honda sudah lemah, Songjo bisa mengalahkannya. Songjo memotong tangannya untuk balas dendam. Songjo gagal menangkap Jian karena seperti yang kita tahu, Jian tertabrak sebuah mobil. Di tempat lain, jalan Jinman terhalangi ada sebuah mobil tabrakan. Jinman tak ingin turun, namun tiba-tiba sebuah truk menabraknya dari belakang. Dari truk muncul banyak orang yang menembaki mobil Jinman, bahkan wanita di tengah jalan juga menembakinya. Namun ternyata mobil Jinman anti peluru sehingga ia tak terluka. Lalu Jinman muncul dan menembaki mereka dengan menggunakan minigun. Kebanyakan targetnya langsung mati, namun masih ada beberapa yang hidup. Jinman bisa mengalahkan sisanya tanpa masalah. Di tempat lain, identitas Honda sudah diketahui. 2 assassin dikirim ke tempat Honda untuk mencari Minye. Dari kamera pengawas, Minye bisa melihat kalau ia dalam ancaman. Minye memiliki bakat sehingga ia sudah memasang jebakan. Dari atas jatuh cairan asam yang membakar tubuh mereka lalu Minye membunuh mereka. Honda sudah memikirkan jika hal seperti ini akan terjadi. Minye harus pergi dan ia hanya perlu memencet sebuah tombol. Ini adalah protokol untuk membakar bangunan untuk menghilangkan jejak. Di tempat lain, Pasin baru pulang ke rumahnya. Ia melihat pintunya tak dikunci yang artinya ada yang membobolnya. Pasin menjadi waspada namun ternyata yang datang adalah Jinman yang dipenuhi luka. Waktu berlalu, Jinman tersadar setelah Pasin merawat lukanya. Pasin sudah tidak mau berurusan lagi dengan Babylon sehingga meminta Jinman untuk pergi. Jinman akan pergi namun sebelum itu ia butuh pistol. Pasin memberi pistol namun pelurunya hanya ada 13. Di tempat lain, seorang assassin dikirim ke rumah sakit tempat Jian dirawat. Namun seperti yang kita tahu, Jian berhasil menyelinap bersembunyi ke kamar mayat. Saat assassin juga ke kamar mayat, Jinman datang membunuh assassin itu. Saat Jinman keluar kamar mayat, ia bertemu dengan Bell. Bell ingin menyerang namun di saat yang sama ada rombongan dari pemakaman sehingga Jinman bisa kabur tanpa Bell kejar. Waktu berlalu, Yonghan pulang ke rumah dan anak cucunya berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Jinman sudah kehilangan 3 anggota keluarganya dan untuk menghentikan penyerangan, ia juga akan mengancam keluarga Yonghan. Keluarga Yonghan tidak tahu pekerjaannya sebenarnya. Jinman berkata kalau isi peluru di pistolnya cukup untuk membunuh semua keluarga Yonghan. Ia sudah di sini selama sejam namun memilih untuk tidak membunuh mereka. Jinman sudah kehilangan 3 keluarga dan juga Honda. Jinman pikir ini sudah cukup untuk menghukum perbuatannya. Jinman mau melupakan kejadian ini selama penyerangan pada ia dan Jian dihentikan.
Jika Yonghan tak berhenti, maka Jinman akan all in berperang dengan semua orang. Jinman tahu kalau Babylon akan mundur, namun Bell tidak akan berhenti. Itulah kenapa Jinman membuat rumahnya menjadi benteng agar bisa bertahan jika Bell menyerang kapanpun. Selain Jian, kini Brother juga kehilangan satu-satunya keluarganya, yaitu Honda. Jinman merasa bertanggung jawab sehingga ia mengajak Brother untuk tinggal bersamanya mulai sekarang. Sementara Pasin diminta untuk merekrut Minye. Minye tidak mengenal Pasin, namun Pasin bisa merebut pistolnya dengan mudah. Brother bekerja dengan Jinman membuat Mother Help, sementara Pasin melatih Minye menjadi pembunuh bayaran berkualitas. Kembali ke masa sekarang, hari sudah malam dan Jian sudah bertahan seharian di rumah. Sementara itu, luka Minye cukup parah, namun untungnya ada Pasin yang bisa mengobatinya. Pasin pikir mereka harus kembali ke basement, namun Brother melarangnya. Sementara itu, di basement, Jongmin tersadar walau masih terikat. Ia terus bergerak agar bisa melepaskan ikatannya. Ia ingin menggunakan lift ke atas, namun hanya operator yang bisa menggunakan lift. Tak bisa ke atas, Jongmin hanya bisa balas dendam dengan mengambil alih Mother Help. Kembali ke atas, Brother menjelaskan mereka tidak bisa ke bawah menggunakan terowongan yang digunakan Jian sebelumnya karena Jinman memasang jebakan bom di sana. Mother Help dirancang harus ada operator di sana. Selama 14 tahun di basement, pasti ada Brother atau Jinman sehingga tidak pernah kosong. Jian juga operator dan itulah kenapa Brother melarang Jian untuk pergi dari basement. Sistem dirancang jika tidak ada operator artinya ada keadaan darurat dan sistem akan di-refresh selama 24 jam. Mereka masih memiliki 20 jam lagi. Brother melihat kalau Jongmin sedang mengakses Mother Help. Di saat yang sama, ternyata robot anjing sudah ribut dan bisa bangkit lagi. Tiba-tiba robot ini mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi yang membuat orang di sekitarnya sakit kepala, bahkan Brother pingsan. Jian membawa Brother pergi ke tempat yang aman. Tak lama kemudian sebuah mobil menerobos rumah. Kali ini yang datang adalah Songjo dan dua pembunuh kembar. Minye berhasil ditembak sehingga sekarang tinggal Pasin. Dari sejak mereka di Babylon, Pasin sudah memiliki masalah dengan si kembar. Mereka bertarung, namun walaupun kalah jumlah, Pasin tidak takut. Sementara Songjo fokus untuk mencari Jian. Jian mencoba menyerang, namun Jian bisa ditaklukkan dengan mudah. Brother sudah sadar dan menyerang Songjo, namun dia bukan bertarung sehingga tidak bisa mengalahkan Songjo. Namun setidaknya sekarang Jian bisa melarikan diri. Jian bisa melihat Pasin yang bertarung hingga mati melawan si kembar. Ia meminta Jian untuk melarikan diri karena sekarang keselamatannya adalah prioritas utama. Jian pergi ke gudang dan ingin menggunakan lift, namun lift masih ada di bawah. Di saat yang sama, Songjo juga sudah menemukannya sehingga Jian harus bersembunyi. Jian harus menodong Songjo dengan pistol, namun ia tidak takut. 너지? 우리 엄마 아빠 죽인 거. Jian bertanya apa Songjo yang membunuh orang tuanya. Songjo mengiyakannya, namun di saat yang sama ia mendengar suara sehingga Jian lengah dan Songjo bisa bersembunyi. Ternyata itu adalah Jongmin yang merangkak ke atas karena tak bisa menggunakan lift. Jongmin melihat AK-47 lalu mengganti senjatanya. Ia menembak ke atas secara acak. Ternyata Songjo bahkan tidak tahu siapa Jongmin karena yang memperkerjakannya adalah Yonghan. Jongmin menembak secara acak hingga pelurunya habis. Kemudian Songjo membunuh Jongmin dengan memukul kepalanya dengan kapak. Saat Songjo mengurus Jongmin, Jian menggunakan jalan yang dipakai Jongmin untuk kembali ke basement. Jian butuh senjata, namun dia tidak bisa membuka gembok yang mengunci senjata. Di saat yang sama, Jian juga melihat kalau Songjo sudah sampai di sini. Jian bersembunyi, namun ia mengeluarkan suara sehingga Songjo bisa mengetahuinya, namun Jian bisa menghindar. Songjo tak mau main-main lagi, lalu ia memasang beberapa alat spesial. Alat ini mengeluarkan laser yang tak terlihat dengan mata telanjang. Songjo terus berputar sehingga Jian harus terus bergerak. Ia melewati sensor yang ternyata adalah bom. Jian terlempar namun ia masih bisa bergerak. Lukanya cukup parah namun Jian masih bisa bertahan. Namun Jian berbakat dan ia sudah memiliki rencana. Jian menggunakan forklift untuk menabrak Songjo namun Songjo bisa menghindarinya. Namun ini hanyalah jebakan karena Songjo terkena jebakannya sendiri dan terlempar cukup keras. Tak hanya itu, ia juga terkena cairan yang sudah Jian siapkan sebelumnya. Jian tak pernah menembak siapapun. Jian menembak cairan yang membuat Songjo terbakar. Namun tempat ini dilengkapi smoke detector sehingga ada sprinkle yang aktif dan mematikan api Songjo. Songjo ingin menyerang Jian namun Jian menembak Songjo tepat di dahinya. Kini sudah resmi kalau Jian sekarang juga adalah seorang pembunuh. Tak lama kemudian Brother turun ke basement untuk memeriksa. Kemudian Brother menyalakan lagi sistem yang dirusak Jongmin. Brother melihat kalau ada banyak pembunuh kode merah yang berkumpul di sini.
Mereka semua adalah pengkhianat yang tidak menghargai kesetiaan. Padahal jika mereka klien Jinman, seharusnya mereka melindungi Jian, namun malah sebaliknya. Ternyata Babylon memberi buronan sebesar $1 juta untuk Jian, Brother Minye, dan Pasin. Mereka sudah kewalahan dan serangan ini tidak akan ada habisnya. Tak lama kemudian tim pembunuhan sudah ada di gudang. Jian memiliki ide sehingga ia mengirim Brother sambil memegang bom. Dengan menggunakan pengeras suara, Jian berbicara dengan semua pembunuh yang datang. Jian berkata kalau ia tahu lokasi semua orang dan totalnya ada 18 orang. Jian tahu kalau mereka di sini untuk merebutkan hadiah $4 juta dari Babylon. Jian ingin memberi kesepakatan. Ia akan memberi $4 juta dan dibagi rata pada mereka. Mereka akan mendapatkan uang tanpa harus mengorbankan siapapun. Namun jika mereka bersikeras ingin merebut tempat ini, mereka akan mati. Jian memberi hitungan sampai 3 dan mereka memilih untuk mundur. Ini series cuma 1 hari tapi rasanya panjang banget soalnya lumayan maju mundur. Tapi sekarang akhirnya Jian bisa selamat setidaknya untuk hari ini. Jian mencari Pasin atau Minye namun tidak bisa menemukan mereka. Saat Jian pikir ia bisa beristirahat, di saat yang sama sebuah bis datang. Jian sudah muak sehingga ia langsung menodongnya. Dari bis turun seorang pria sambil mengangkat tangan. Ia menunjukkan kartu berwarna kuning. Ingat, kode kuning adalah petugas kebersihan. Ia di sini untuk membersihkan rumah Jian dari noda dan juga korban yang berjatuhan. Waktu berlalu, matahari sudah terbit. Di saat yang sama ada sebuah taksi yang datang. Mereka tidak mengenal mobil ini sehingga waspada. Ini adalah mobil taksi yang dikendarai oleh teman Jinman. Ternyata di belakangnya ada Jinman yang masih hidup walau terlihat kelelahan. Dan dengan begitu, A Shop for Killer season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah crime action. Pace-nya lumayan cepat karena gak butuh waktu lama sampai ada actionnya. Season pertama ini karena secara timeline cuma terjadi sehari, jadinya secara progres cerita berasa banget jadi batu loncatan buat season keduanya. Sepanjang cerita juga Mimin banyak keselnya soalnya banyak banget pengkhianatannya sama si Jiannya yang masih bodoh. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Yang pertama jelas adalah plot armor Jian yang bisa bertahan hidup dari beberapa percobaan pembunuhan. Terlalu overpower padahal banyak banget kesempatan untuk ditembaknya. Yang paling aneh tuh drone di awal yang paling punya banyak kesempatan buat bunuh tapi cuma diem aja. Udah gitu banyak banget orang-orang yang pegang pistol tapi cuma bengong doang. Dan yang kedua di awal-awal Mother Help punya kesan seolah semua member bakalan melindungi Jian dari Babylon. Tapi ternyata yang bantu cuma Pasin sama Minye doang, sisanya langsung berkhianat dan ingin bunuh Jian. Menurut Mimin, hal ini membuat kode-kodean di awal series malah jadi gak guna karena gak berefek apapun. Apalagi si Jinman yang digambarkan pintar dan kuat. Tapi di season ini malah dibuat lemah dan bikin banyak kesalahan walau pada akhirnya ternyata masih hidup. Menurut Mimin, ini adalah kelemahan terbesarnya, jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini ternyata Jinman yang masih hidup. Series ini sudah jelas cuma jadi batu loncatan untuk season kedua, jadinya twistnya ditaruh di akhir banget. Kita gak banyak lihat Belle padahal ia yang jadi villain utamanya. Twistnya Mimin benar-benar gak expect, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Series ini sudah dipastikan akan dapat season kedua, makanya endingnya dibuat gantung jadi batu loncatan buat season kedua. Mimin suka kesel kalau dikasih ending yang gantung gini. Mimin penasaran banget bagaimana cara Jinman merekayasa kematiannya. Tapi bukannya dapat pencerahan, malah dapat lebih banyak misteri. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin lumayan enjoy nonton series ini. Cuma kebanyakan flashback udah gitu yang diceritain cuma itu-itu aja. Banyak banget scene yang gak penting yang Mimin buang tapi videonya masih panjang. Twistnya Mimin suka walau endingnya masih dibuat gantung. Mimin enjoy banget nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating A Shop for Killer season pertama adalah 8. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.